Oke, Pak Faisal. Iya. Nah, ini di episode yang ke-58 ini dengan tema berawal dari cleaning service hingga menjadi juragan kuliner Pantura. Nah, ini bagaimana sih Pak Faisal dalam mengawali karir menjadi seorang kuliner gitu loh, pencipta kuliner. Mengawali karir atau mengawali hidup lah. Hidup perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup. Kalau mengawali hidup itu kan kita dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Bapak ibu itu kan tidak sekolah, tani kan itu, tidak sekolah, tidak bisa baca juga. Di mana itu? Di Jatirogo ya. Jatirogo. Saya asli Jatirogo ya. Asli Jatirogo. Ya di banget. Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Apapun itu desaku yang hari ini belum maju, tetap saya cintai dan saya hargai desaku. Kalau maju nanti ke jalan raya, Mas. Betul. Bro, Ya, di sana itu saya anak nomor 1 ya. Jadi saya 4 saudara, cowok semuanya. Alhamdulillah setelah lulus SD itu nggak bisa melanjutkan sekolah. Ya, itu akhirnya kan kita disekolahkan orang. Berhubung saya itu masa kecil itu kan nyakeni ya bahasa Jawa nih. Iki ono arek kok sakit temen gak iso nerusno sekolah. Melas Ya. Akhirnya kan sama pengawas sekolah, bukan kepala sekolah ya. Saat itu ada pengawas sekolah main ke sekolahan kita. Kebetulan hatinya lagi baik banget. Kamu kenapa nggak melanjutkan sekolah? Ya nggak punya biaya. Kelas 6 berarti itu ya? Kelas 6 ya. Bapak saya itu kan kerjanya buruh ngingoni sapine tonggo. Nah, saya diharapkan untuk melanjutkan perjuangan buruh ngingoni sapi kan begitu. Ya dari situ saya minta sama pengawas sekolah, kamu mau ndak tak sekolahkan? Ya itu. Ya saya mau aja. Syaratnya apa? Syaratnya kamu ikut ke rumah saya, nyapu rumah saya aja. Kan kebetulan pengawas sekolah itu anaknya cuma 1 dan itu jadi camat di Situbondo sana. Dan saya iya sekarang sudah enggak tahu, pokoknya di zaman itu sudah camat gitu. Akhirnya saya mau, ya sudah. Saya sekolahkan SMP itu akhirnya saya punya bapak 2, bapak asli sama bapak angkat. Nah itu. Dari situ habis nyapu sekolah. Tugas saya nyapu aja, nyapu rumahnya pengawas sekolah. Jadi pindah desa, sangat besar. Di desa itu juga? Beda, desa Kebunarjo. Makanya. Tapi masih Jatirogo juga ya? Masih. Makanya saya tidak akan lupa yang namanya sebuah kenangan hidup saya itu. Saya di posisi susah, ditolong oleh orang lain yang bukan keluarga saya. Dan itu sekarang menjadi prinsip hidup saya itu. Sampai sekarang masih dekat hubungannya? Alhamdulillah setelah 3 tahun baru masuk ke SMA 3 hari. Alhamdulillah beliau meninggal dunia. Akhirnya nggak ada yang melanjutkan sekolah. Dan akhirnya saya mau nggak mau, ini mau biaya bagaimana, akhirnya kita tidur di sekolahan. Di SMA Jatirogo 1 gitu ya. Itu maksudnya? Ya pokoknya nggak pulang. Pokoknya sekolah saya tidurnya di sekolahan, bantu ibu kantin gitu. Pokoknya saya minta makan aja lah gitu. Habis itu terusan minta makan aja sama ibu kantin, bantu bikin es, bantu jualin bakso. Pokoknya bantu-bantu di kantin lah. Opahnya pokoknya minta makan. Berarti berawal dari situ. Mungkin saja begitu. Iya. Titiknya di situ. Berarti nggak sampai pulang ke rumah gitu, Mas? Pulang ke rumah mungkin 3 bulan sekali mungkin ya. Ya itu, iya. Terusan gimana lagi kalau udah itu kan tidak bisa sekolah. Terus saya berani menghadap kepala sekolah, minta bagaimana caranya saya tidak bayar itu gimana. Nah ini yang mau saya tanyain. Jadi makanya ikut ibu kantin bayarnya. Iya. Terus tidurnya di UKS akhirnya, sama itu ruang seni. Jadi saya agak ngerti seni-seni sedikit gara-gara tidur di ruang seni. Ketularan ya orang. Makanya tadi ukir tadi. Iya makanya itu. Ya, itu selama berapa lama itu Mas tidur di sekolahan itu? Sampai lulus 3 tahun. 3 tahun. Tapi ya. Oh enggak. Istimewa ini loh. Pelajaran yang berharga. Minder itu punyanya anak-anak kimia. Karena syaratnya untuk mendapatkan beasiswa harus ikut kegiatan OSIS, maka saya ikut kegiatan semuanya, ikut pramuka, ikut teater, ikut semuanya tuh. Akhirnya dan enggak bayar. Makanya suka acting.
Pinter acting. Pokoknya gak pinter drama tuh. Sekarang kan pinter drama itu bahaya. Nah, Iya. setelah lulus dari SMA langsung kemana tuh Mas? Alhamdulillah setelah lulus dari SMA saya punya mimpi besar, pengen kuliah di ITS, pengen kuliah di UNESA, pengen kuliah di Unibra. Dan alhamdulillah dengan senang hati jadi anak terlantar di Surabaya. Nah, keterimanya Selama gimana itu, 3 bulan di sana ya. Tidurnya jangan tanya, tidurnya di masjid. Kalau dulu IAIN ya. Iya. Ya, itu di masjid. Sekarang UINSA itu. Ya, sekarang UIN itu udah kita di sana itu makannya nggak tahu. Pokoknya di sana tidur situ dihajar nyamuk nggak ngerti. Pokoknya petualang lah saya, petualang. Tahun berapa itu kira? Tahun saya lulus tahun 2000, berarti 2001 itu ya. 2001 itu di sana. Nah, di sana itu kerjanya ya udah kita jualan air keliling gitu, pakai gerobak itu. Air galon. Bukan, jerigen. Oh, jerigen. Kok sama ya dulu? Nggak pernah ketemu tapi. Seprofesi berarti dulu tahun segitu. Itu hanya minta makan. Terus habis itu kalau di Surabaya kecapean, kita ke Pasuruan, bikin villa-villa gitu. Saya bagian macul. Macul-macul di sana. Kita ikut orang lah, minta kerjaan. Apapun yang terjadi sementing saya makan 3 kali sudah senang. Ya. Dan tidur di pos kampling itu sudah biasa bagi saya. Hal yang biasa ya. Terus habis itu kayaknya kok capek saya ya di Surabaya, pulang dapat tawaran tukang sapu di Telkom Jatirogo. Nyapu ya udah nyapu, kerjaan kita nyapu aja. Dilanjut dari ceritanya. Iya, lanjut. Ini menarik inspirasi sekali habis, ini, ya. sampai habis nggak ada Inspirasi pertanyaan. sekali. Gak perlu tanya ya. Iya. Soalnya Cerita. menginspirasi sekali nih Mas. Iya, iya. Benar-benar. Ya habis nyapu itu alhamdulillah kita nyapu hanya 6 bulan ya. Habis itu disuruh jaga wartel. Kan Telkom itu kan ada wartelnya. Iya, ada. Ya habis nyapu mungkin kepala Telkomnya saat itu melihat oh anak ini kok sregep ya, mungkin naik. Rajin gitu. Itu sama, saya juga pernah. Oh gitu. Jadi penjaga wartel di Depok tapi. Alhamdulillah kita senasib seperjuangan. Yang gede air satu profesi mas. Sama tahun yang sama. Iya. Ya dari situ kita akhirnya jadi penjaga wartel. Kalau di Telkom itu kan penjaga wartel plus pembayaran telepon plus pelayanan Hasilnya orang berarti ya. gangguan telepon lah, kerusakan lah itu di zaman itu lah di situ. Itu saya lama sekali sampai 6 tahun lah. Oh, 6 tahun. Cukup lama berarti. Ya, pokoknya saya sampai punya usaha wartel saat itu. Usaha wartel. Ya karena sering jaga wartel, maka di rumah saya ya sudah, walaupun jauh dari kota, ya udah di rumah saya usaha wartel. Tapi memang zaman itu kan lagi booming-boomingnya. Alhamdulillah dengan usaha wartel itu akhirnya bisa nyekolahkan adik-adik. Oke. Ya, akhirnya adik saya itu 3 alhamdulillah sarjana semuanya gara-gara wartel itu. Oh, Ya itu alhamdulillah, amin. di saat itu lah. Iya. Kalau sekarang wartel tidak mungkin kita itu. Iya, soalnya tiap Tapi orang kalau sudah sekarang tinggal. sarjana Android. Ya. Kalau dulu masih telepon. Iya. Wifi. Mas. Iya. Sarjana wifi. Nonton wifi nang Betul. warung kopi. Iya. Mas Faisal, bagaimana kok bisa terbesit membuat apa ya kuliner gitu? Apa sih yang Awalnya pertama? itu, baiklah. Awalnya itu Akan saya jawab. seperti Loh, apa iya. itu? Kok bisa terbesit punya pemikiran seperti itu? Kuliner itu hanya salah satu jalan setelah beberapa puluh mantan itu mati gitu loh. Berapa puluh itu? mantan? Maksudnya? Mantan usaha. Oh, mantan usaha. Jadi berarti usaha kuliner ini bukan usaha yang baru ya? Bukan yang Maksudnya pertama. bukan yang Yang pertama. pertama. Ada puluhan yang mati mantan-mantan kita gitu. Apa Bisa aja kira? disebutkan itu Dari Mas, apa aja wartel. itu? Sejak karena apa namanya saat itu nggak punya biaya apapun, setiap yang di tangan saya harus jadi uang kan gitu. Saya jual beli HP saat itu ada 3315, 3310, maklar lah. McLaren. Ya. Ojo. Jadi McLaren-nya ini ada counter HP itu tahun 2022 itu orang punya HP sudah sakti ya di Jatirogo. Yeah. Kalau ambil sinyal itu harus di Koramil, lah jaraknya jauh lah, bisa 10 kilo Iya. nyari sinyal kan itu. Jadi lihat HP ini tak catet, ini harga berapa, terus saya ke trotoar tuh gak pengen punya HP tak. Ya gitu, ya udah. Saya ketika mau gini tampilkan dari counter, tak jual gitu, dapat 50.000, 10.000. Itu di trotoar tuh trotoar depan toko.
Bukan, saya itu kan temennya banyak di Jatirogo itu di kecamatan, insya Allah mulai dari preman sampai santri kenal semuanya lah. Ya udah, karena saya anak jalanan, ya udah hidupnya di trotoar terus ngopi, bukan ngopi bahasanya kalau dulu itu cangkruan, ngumpul. Berarti keturunan Ningrat dong. Ningrat. Nah, itu. Jadi dari situ ada HP ya matanya, terus ada bimbingan belajar. Saya mantan guru GTT 7 tahun juga, guru SD, SDN Kedung Makam. Itu jauh banget itu. Guru SD dengan gaji 125.000 per bulan. Per bulan. Ya, dan itu nggak tak ambil, tak kasihkan siapa yang menjadi bintang kelas nomor 1, pokoknya itu ambilin 125 itu. Makanya dari mana? Ya makanya dari jualan HP. Ya gitu. Ya, terusan ada bimbingan belajar. Saya sampai punya murid 200 lebih lah. Di saat Primagama itu kenceng-kencengnya saya punya bimbingan belajar. Di Jatirogo juga. Di Bancar. Oh, Bancar. Terus ada showroom sepeda motor bekas kita punya dulu. Ya banyaklah 2 tahun juga. Terus ada tambak udang Fanami, itu alhamdulillah 2 tahun juga. Terus ada tembakau, itu 2 tahun juga. Kayaknya saya itu punya pola kegagalan dalam hidup. 2 tahun. Di setiap 2 tahun saya pasti ganti pekerjaan. Ini yang membuat keliru dalam hidup saya. Mungkin itu. Ya di saat itu saya jadi guru sambil bisnis. Habis itu terus kayaknya aku nggak akan berani menikah ini kalau jadi guru terus ini. Jadi jadi guru itu yang terakhir gagal itu mungkin ya? Jadi guru sama bisnis gitu. Ya. Terus habis itu mengambil keputusan. Saya sudah masuk golongan K2. Temanku sudah banyak kepala sekolah semuanya hari ini. Ya. Kayaknya kalau tak lanjut aku akan jadi PNS lah. Pasti sudah K2 saat itu soalnya. Habis itu saya harus memberanikan diri memecah kapal saya dengan seragam Depdagri ya, kan keren zaman dulu. Depdagri coklat, itu kan ganteng banget, walaupun kantongnya nggak ada isinya ya. Namanya Indakop gitu ya. Ya, itu akhirnya saya harus merubah nasib, harus ke kota lah. Kalau kayak saya ke desa ini kayaknya nggak mungkin saya bisa merubah nasib. Ke kota apapun pekerjaan tak ambil lah. Saya jadi tukang ke Tuban. Akhirnya jadi tukang fotokopi saya. Oh, fotokopi. Iya. Sebelah mana itu, Mas? Di jalan ini apa namanya? Jalan Basuki Rahmat. Saya buka Mas. Masih buka fotokopinya. Oke. Tapi fotokopi di perkantoran. Dulu di sampingnya Masjid Veteran itu ada kantor FIF itu. Oh, situ ya. Saya di situ jadi tukang fotokopinya FIF. Di dalam tapi head copy kalau di kantor kemarin. Itu tahun berapa berarti? Iya. 2008. Ya, 2008 saya jadi tukang fotokopinya kantor FIF. Lagi-lagi enggak tahu ya di sana kayaknya aku itu diwelasi orang lain ya. Jadi tukang fotokopi cuma 6 bulan. Ya, kamu kayaknya mau ya? Ya, saya kan mantan guru. Mau nggak jadi admin ini? Ya mau aja, karena sudah biasa megang komputer. Akhirnya jadi admin di FIF itu. Jadi adminnya analis itu. Ya udah kita admin itu. Habis admin itu 2 tahun. Enggak, 6 bulan. 6 bulan lagi. Kamu mau nggak bagian nyari-nyari customer di luaran sana? Ya, akhirnya kan interaksi saya di Tuban itu mulai dari dealer sepeda motor, mulai dari toko elektronik, mulai Jalan Basuki Rahmat, insya Allah ownernya kenal semuanya. Ownernya toko elektronik, nggak boleh sebut merek ya, soalnya belum bayar ke kita. Iya. Ada royalti. Dan ambassador nanti. Jadi mulai sepanjang Basuki Rahmat, insya Allah saya kenal yang namanya owner pengusaha semuanya. Dan saya belajar di sana, mulai dari bagaimana bisnis itu. Ya, saya punya impian. Pokoknya saya itu harus jadi pengusaha. Walaupun di saat kelas 4 SD itu guru saya bilang ketika saya ditanya, cita-cita kamu apa? Jadi pengusaha. Wah, keliru kamu. Cita-cita itu harus jadi guru, jadi Polri, jadi TNI. Ya sudah, saya salah tidak apa-apa, Bu. Itu Zaman kelas, dulu kan kelas 4. zaman itu pegawai negeri. Oh iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Itu menancap di hati saya saat itu. Pokoknya saya pengen usaha. Dan akhirnya pada titik kesimpulannya saya itu punya mimpi dalam hidup. Pokoknya saya usia 35 tidak mau ikut orang. Titik. Apapun yang terjadi itu. Kembali ke laptop, saya akhirnya dari setiap 6 bulan itu
ganti posisi di FIF itu. Dari karyawan 38 sampai jumlah karyawan saya resign itu 2013 itu dari 38 sampai 150-an karyawan lah saat itu. Dari saya masuk itu akunnya yang dikelola uangnya cuma 38 miliaran gitu sampai 200 berapa miliar gitu. Jadi ditempa oleh Astra selama 7 tahun ya. Terima kasih. Ya, saya disekolahkan di sana. Jadi dipromosikan, bahkan saya posisi resign itu posisi bagus-bagusnya. Saya posisi apa itu? Dipromosikan kepala departemen kredit analis gitu. Oke. Jadi Kenapa memilih resign gitu Mas? mau dipindah Kalimantan. Oh, mau dipindah Kalimantan. Ibu wis rapi urung Mas? Oh, alhamdulillah sudah punya anak 3. Oh iya. Saya nikah usia 24. Ya, udah punya anak 3, posisi anak baru lahir sekitar 6 bulanan lah saya resign. Insya Allah gaji terakhir ya 8 jutaan lah. Terus akhirnya dari gaji terakhir itu untuk usaha itu? Oh enggak, Belum ya? Belum. saya nganggur 3 bulan saya merisenkan diri, pokoknya tetap pakai sepatu, tetap pakai baju masuk. Ya sudah, keluar dari rumah itu mertua ngertinya saya ya bekerja. Ya. Orang tua juga sama, ngertinya juga bekerja. Tapi nanti larinya ke masjid itu. Oh, saya 3 bulan di Jogja sih, di Jogja belajar melihat di Jogja itu ada apa sih. Di sana itu kan banyak kuliner-kuliner yang luar biasa. Akhirnya melihat ada usaha kuliner kok rame banget gitu. Terus akhirnya kita memberanikan diri, ketemu sama pengusaha-pengusaha di Tuban yang jualan kuliner gitu. Ya belajar, kita minta. Berarti itu posisi nganggur sebenarnya? Nganggur 3 bulan. Jogja itu? Nganggur ya. Jadi